bangkit dari koma itu bisa bikin orang jadi jago ngegombal ya. Delima kemana ya? Semenjak dia pergi ke luar negeri udah nggak pernah ngubungin gue lagi. Orang mau dikasih kabar baik, kalau nggak mau ya udah. Pas banget, sini deh bantuin gue beres nih. Yang bener. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Delima. Selamat datang di Sigaret Sesa Season 3. Sebelum lanjut nonton videonya, kalian wajib ya pencet tombol subscribe, like, comment, share, dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Selamat menonton dan semoga kalian suka sama ceritanya. Pelan-pelan Clara. Gue haus. Minumannya enak banget pak. Makasih Clara. Lu nggak minum? Ayo Delima, diminum dulu. Iya pak, minum Del, enak tau. Ayo dong Del. Saya belum haus pak, kamu nggak ngehargain minuman buatan saya. Bukan gitu pak maksudnya. Biar gue minum, enak soalnya nih. Jangan. Maksudnya ini kan minuman untuk Delima. Ya harus diminum Delima, jangan diminum yang lain. Nanti Delima nggak kebagian minuman karena saya udah buat pas. Lu keberatan minumannya gue minum? Enggak kok, minum aja. Tuh pak, kata Delima nggak apa-apa saya minum. Udah, saya buang aja minumnya. Chandra kenapa sih Del? Aku juga nggak tahu. Aneh banget. Clar, aku ke kamar aja ya. Loh, kenapa? Lesnya kan belum selesai. Kayak lagi nggak enak badan deh rasanya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Biar gue bisa berduaan sama Pak Chandra. Loh, Delima kemana Clara? Ke kamar pak, katanya nggak enak badan. Tasya, kok kamu di sini? Kenapa? Karena seharusnya gue nggak di sini. Bukan gitu. Lo bener ada ya Brian? Oh, wow. Kebohongan apa lagi nih? Aku bisa jelasin sih ya. Apalagi yang mau dijelasin? Ke Brian cepet. Pilih aku atau Tasya? Tasya. Gue bukan pilihan. Udahlah kak, kamu tuh nggak cocok sama kak Tasya. Lo nggak berhak ngatur-ngatur hidup gue. Kenapa kakak ngomong gitu? Ingat, lo tuh bukan siapa-siapa di hidup gue. Gue bakal ngejar Tasya. Jangan pergi. Selangkah aja kakak ninggalin ruangan ini, kakak bakal nyesel. Shh. Kak Brian. Kenapa lo tadi ngejar gue? Gue bukan pilihan ya, Bray? Enggak, bukan gitu maksud gue sih ya. Kalau lo jadiin gue sama cewek sudah janji sama almarhum Salsa. Selamat pagi semua. Pagi pak. Pagi pak. Sekarang kalian semua tolong kumpulkan buku PR kalian ke meja depan. Buku aku nggak ada, ketinggalan. Iya kayaknya. Aduh gimana ya Ki? Kamu pakai PR aku aja udah. Gak mau lah, nanti kamu yang dihukum. Gak apa-apa Del, aku lebih nggak mau ngeliat kamu dihukum. Jangan Ki, lagian tulisan tangan kita juga beda. Terus gimana? Siapa yang nggak bawa PR hari ini? Saya pak. Del, lu bener nggak bawa? Aku lupa taruh di mana. Padahal PR-nya udah aku kerjain seminggu yang lalu. Nah itu kan, makanya lo kalau misalnya ada tugas itu kerjainnya mepet-mepet deadline aja, biar bukunya nggak ketinggalan. Delima, kamu bawa hukum. Hukum apa pak? Gampang. Ya hukuman cuma lari keliling lapangan 5 kali. Tapi pak, Delima ada riwayat penyakit jantung. Saya nggak peduli. Bapak nggak bisa gitu dong. Kalau nanti ada terjadi apa-apa sama Delima gimana? Peraturannya emang seperti itu. Itu bukan kemauan saya, tapi emang peraturan seperti itu. Kalau tidak bawa PR, ya harus kena hukuman. Udah nggak apa-apa Ki, aku kuat kok. Nggak mungkin Del, lu nggak mungkin kuat. Pak, udah biar saya aja yang gantiin Delima lari. Ini buku lu, Del. Hah?
Syukurlah. Iya, semalam kita belajar bareng. Pasti bukunya gak sengaja masuk ke tas gue. Pak Chandra keterlaluan banget gak sih? Udah Sar, mungkin Pak Chandra nggak tahu kalau aku ada sakit jantung. Nggak tahu dari mana? Orang Rizky udah bilang kok. Ini kayaknya bukan kebetulan. Pak Chandra emang mau balas dendam ke Delima. Hilang respect gue sama Pak Chandra. Del, kayak lebih baik kamu jangan berurusan dulu sama Pak Chandra ya. Kamu jauhin dulu dia. Astaga Ki, nggak apa-apa kok. Emangnya Pak Chandra tuh orang jahat yang harus aku jauhin? Jadi iya, Rizky nggak boleh nuduh orang sembarangan. Ingat kan pas awal Pak Chandra datang, dia tuh baik banget. Bisa jadi itu dulu topengnya Del. Sekarang baru kelihatan aslinya. Sebenarnya aku juga ngerasa ada yang aneh dari Pak Chandra. Tapi nggak mungkin kalau Pak Chandra berniat jahat ke aku. Lagian buat apa, Del? Hah? Setuju kan lo? Setuju soal apa? Ya jawab dulu, setuju apa enggak? Oh, setuju. Oke, mulai hari ini lo jauhin Pak Chandra. Kok gitu? Ya kan lo udah bilang setuju. Besok kamu bilang ke mama kamu buat berhenti les sama Pak Chandra ya. Bener tuh Ki. Iya. Nanti pulang sekolah kamu sibuk nggak? Sibuk aku. Sibuk ngapain? Sibuk sama kamu. Yes. Apa? Kenapa, Bray? Cia hilang. Kok bisa? Gak tahu. Coba suruh cari di kolong meja. Kamu kira Cia tikus? Ya siapa tahu dia ngumpet di situ buat caper doang. Cia, kita ke rumah sakit yuk. Sekarang. Iya. Terus sekolahnya gimana? Ini lebih penting. Tapi Bray, Cia tuh termasuk tanggung jawab aku. Soalnya orang tua dia itu udah ngasih kepercayaan ke aku. Yaudah deh. Yuk. Terus tas kita? Udah biar nanti dibawain Sari aja. Yuk. Oke. Pokoknya lihat aja Kak Brian. Kakak bakal nyesel karena kakak lebih milih pacar kakak ketimbang aku. Aku bakal gak ada mulai sekarang. Tinggi banget rumah sakitnya. Jadi lompat gak? Lo siapa? Kalau jadi buruan, gue males dengan orang berisik. Ngapain kesini? Suka-suka gue lah. Lo jadi lompat gak? Apaan sih lo? Ngebet banget ya lo ngeliat gue lompat. Psikopat lo emang. Semua hal itu harus dilakuin dengan maksimal. Jangan setengah-setengah. Diam. Lagian cowok yang lu suka paling juga cuma sedih beberapa hari doang. Abis itu dia seneng lagi deh. Dia balik ke kehidupannya. Dia akhirnya senang-senang lagi sama pacarnya dia. Jangan sok tau deh, lu gak paham perasaan gue. Paham. Lu maksa cowok yang lu sukain itu buat suka balik ke lu kan? Gue gak maksa. Oh iya? Maksa dikit sih. Gue juga sama. Gue pernah di posisi yang kayak lo. Gue maksa seorang cewek ini buat suka balik ke gue. Terus gue sadar kalau cinta itu gak bisa dipaksa. Tapi gue gak rela dia sama cewek lain. Dia harus sama gue, lo ngerti gak sih? Lo yang gak ngerti, itu tuh bukan cinta, tapi obsesi, tau gak? Cinta tuh gak harus memiliki. Lihat dia senang aja udah bahagia. Ya gimana caranya? Ikhlas itu emang gak mudah. Tapi lama-kelamaan kita bakal kebiasa kok. Gimana sih ya? Ketemu gak? Enggak. Aduh, kemana sih Cia? Kak Brian. Cia, kamu kemana aja sih? Kakak khawatir sama kamu. Beneran khawatir sama aku? Udah sekarang ke kamar, kamu harus istirahat. Aku mau ngomong dulu sama kakak, sama Kak Tasya juga. Gue, Kak, aku udah sadar sekarang kalau cinta emang gak bisa dipaksain. Kalau kita yang mau beneran cinta sama orang yang kita sayang, kita harusnya bisa biarin dia hidup bahagia dengan apa yang dia cintai. Dan sekarang aku udah ikhlas kalau kakak bareng-bareng sama Kak Tasya. Cia! Buat Kak Tasya, aku titip Kak Brian ya. Semua ini pure kesalahan aku, bukan kesalahan dia. Jadi kakak jangan benci sama Kak Brian ya. Aku minta maaf. Kenapa kamu tiba-tiba gini? Gak apa-apa. Mungkin emang udah waktunya aku sadar. Tapi kamu bakal tetap lanjutin pengobatan kamu kan? Iya Kak, mulai sekarang aku akan lebih explore diri aku lagi. Dan aku bakal mulai mandiri bareng orang tua aku juga. Jadi kakak gak usah ke rumah sakit lagi. Kita bakal sering jengukin kamu kok. Boleh kan? Boleh, tapi jangan sering-sering ya. Takut aku susah move on dari kakak. Ada apa Pak? Ngajak saya ketemu? Serius banget kayak mukanya. Saya mau ngomong serius. Tentang apa Pak? Salsa. Oh, kalau Bapak kakaknya Salsa kan? Bukan. Loh, katanya kemarin iya. Ya saya emang kakaknya Salsa. Tapi tadi bilang bukan. Maksud saya bukan itu yang mau saya omongin ke kamu. Terus apa dong Pak? Bahwa sebenarnya Salsa udah meninggal. Hah? Kamu harus percaya sama saya. Enggak mungkin. Enggak. Kamu mau tahu penyebab Salsa meninggal itu apa? Apa Pak? Delima. Kamu pikir Delima dapat donor jantung dari siapa? Hah? Jantung yang ada di tubuh Delima sekarang itu dari Salsa. Salsa donorin jantung buat Delima. Tapi kenapa Bapak ngasih tahu saya ini semua? Karena kita punya kepentingan yang sama. Saya yakin juga kamu gak rela Salsa meninggal gitu aja. Jadi saya mau ngajak kamu untuk kita sama-sama balas dendam ke Delima.